Murong Yu merenung, ini pasti ada hubungannya dengan aturan spasial yang dipahaminya. Itu adalah Zai Zi Jue dalam mantra 9 karakter. Atribut keilahian sebenarnya adalah hukum. Misalnya, keilahian petir sebenarnya adalah hukum petir. Ada guntur dan kilat dalam serangan itu. Namun, ada aturan di atas hukum. Aturan berada di atas aturan. Hanya ada satu aturan untuk setiap orang. Misalnya, aturan ruang, aturan petir. Namun, ada banyak aturan. Misalnya, di bawah aturan air, itu dibagi lagi menjadi aturan air dan aturan es. Umumnya, orang yang memahami hukum ruang tidak akan dapat melihat napas yang ditinggalkan oleh semua orang di kehampaan seperti Murong Yu, hanya mereka yang memahami aturan yang bisa. Segera, Murong Yu dan Fan Tong membuka sosok mereka dan mengikuti aura yang ditinggalkan oleh binatang naga itu. Tentu saja, selain Murong Yu, ada banyak orang yang memiliki pikiran yang sama. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki kemampuan seperti Murong Yu sama sekali. Setelah beberapa hari, tidak ada yang bisa melacaknya. Kakak, apakah kamu benar-benar bisa melacaknya? Fan Tong tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi di tengah jalan. Dia percaya pada Murong Yu, tetapi ini sungguh luar biasa. Karena mereka telah berada ratusan juta mil dari kota bintang mendalam, dan mereka bahkan telah melintasi satu wilayah. Percayalah padaku, Murong Yu tersenyum. Dalam hal kemampuan melacak, di seluruh alam dewa, jika dia mengatakan yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Namun, Fan Tong tidak tahu. Selain itu, bahkan jika Murong Yu memberitahunya, dia tidak serta-merta mempercayainya, lagi pula, itu terlalu aneh. 3 bulan kemudian, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu masih bisa melacaknya? Fan Tong bertanya lagi, karena mereka telah melacak selama 3 bulan, dengan kecepatan mereka telah melintasi beberapa wilayah. Murong Yu juga sedikit tertekan, binatang naga ini berada sangat jauh dari kota bintang mendalam. Selain itu, kemampuan binatang naga itu benar-benar mengerikan, dan dikejar dan dibunuh olehnya dari jarak yang begitu jauh. Hati-hati, binatang naga itu seharusnya ada di dalam. Pada saat ini, mereka telah memasuki pegunungan yang tidak berujung, dengan hati-hati, karena takut akan mengejutkan monster lain. Sebenarnya, bagaimana mungkin tidak ada monster lain di tempat tinggal binatang naga? Setidaknya mereka semua adalah monster dengan binatang naga, bahkan lebih kuat dari binatang naga. Apakah itu binatang monster di alam surga? Ketika mereka mengira bahwa mungkin ada monster di alam kaisar surgawi di dekatnya, Murong Yu dan keduanya bahkan lebih berhati-hati, bahkan tidak terengah-engah. Tidak mungkin, mereka hanya memiliki kekuatan alam dewa sejati. Jika mereka bertemu monster di alam kaisar, tidak, harus dikatakan bahwa mereka tidak dekat dengan monster tingkat itu, mereka akan dikejutkan oleh paksaan tak terlihat yang dipancarkan oleh monster itu, mati. Akibatnya, mereka keluar pada malam hari, dengan hati-hati, dan setelah sebulan, mereka tiba di sebuah lembah. Itu seharusnya ada di dalam. Setelah tiba di sini, Murong Yu dan keduanya merasakan napas yang kuat dan familiar. Itu adalah monster yang menyerang kota Suansing. Setelah tiba di sini, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun, karena mereka tidak tahu apakah binatang naga itu hidup atau mati. Dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa binatang naga itu hidup-hidup, tetapi mereka menerobos masuk, bukankah ini akan mati? Kekayaan dan bahaya. Setelah beberapa saat hening, keduanya saling memandang, dan kemudian dengan tenang menyeka mereka ke kedalaman lembah. Semakin dekat ke kedalaman lembah, semakin mengerikan tekanan dari binatang naga itu hanya menekan 9 hari dan 10 tempat. Setelah berjalan cukup lama, mereka berdua berhenti. Bukan karena ada monster di depan mereka, juga bukan karena mereka terlihat. Sebaliknya, napasnya terlalu kuat bagi mereka untuk bergerak maju. Kesenjangan antara mereka dan yang kuat di alam surga terlalu besar. Hehe, ini aku. Fan Tong tersenyum dan menepuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah topeng berdiri, dan Murong Yu terjun ke dalamnya. Topeng ini mampu menahan tekanan Kaisar Iblis Tangan Darah di awal, apalagi binatang naga ini di alam Raja Surgawi. Dengan topeng ini, Murong Yu dan keduanya bergegas ke lembah yang dalam tanpa hambatan apapun. Hati-hati, binatang naga ada di depan.
Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat tubuh besar binatang naga itu, hanya merangkak di tanah. Mati. Fan Tong dan Murong Yu saling memandang, kedua mata menunjukkan sedikit kejutan. Karena mereka tidak merasakan nafas kehidupan dari binatang naga ini. Dengan kata lain, binatang naga ini sudah mati. Hanya saja binatang naga itu masih memancarkan aura yang menakutkan saat sudah mati. Para ahli top ini memang menakutkan. Namun, Murong Yu dan keduanya tidak akan merasa lega. Siapa yang tahu jika binatang naga ini curang sampai mati? Oleh karena itu, setelah keduanya menunggu selama 3 bulan lagi, mereka akhirnya memastikan bahwa binatang naga itu sudah mati. Pergilah ke sarang binatang naga itu, pasti ada sesuatu yang baik. Murong Yu dan keduanya dengan cepat melewati mayat binatang naga itu dan datang ke sarang binatang naga itu. Aozu.com. Ini adalah gua yang sangat besar, luasnya puluhan ribu mil. Gua ini tidak berdasar. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah meskipun gua itu besar, tidak ada apa-apa. Kecuali di dalam gua, ada telur yang sangat besar. Kubah putih ini sangat besar, setengah kepala lebih tinggi dari gabungan tinggi tubuh Murong Yu dan Fan Tong. Selain itu, saya khawatir butuh 2 orang, yaitu Murong Yu dan Fan Tong, untuk memeluk mereka bersama-sama. Ini seharusnya telur binatang naga, kan? Murong Yu dan Fan Tong saling memandang. Jika ini adalah telur binatang naga, pada dasarnya mereka dapat menebak apa yang terjadi sebelumnya. 6 bulan yang lalu, seekor monster kuat datang untuk merebut tempat itu, dan binatang naga lainnya bertarung dengannya, dan akhirnya dipukul dengan keras. Dan binatang naga betina ini, yang seharusnya sedang bertelur, tidak bergerak. Justru karena inilah orang-orang dari keluarga Li mengambilnya dan membunuh binatang naga jantan itu. Dan setelah setengah tahun, binatang naga betina meninggalkan telur binatang naga itu, dan kemudian pergi untuk membalas dendam. Hanya saja, binatang naga itu memancarkan paksaan yang mengerikan bahkan jika mati. Li Zichai dari keluarga Li bahkan belum mencapai alam penguasa surgawi sebelumnya, bagaimana dia membunuh binatang naga itu? Mungkinkah keilahian binatang naga itu diambil? Tidak ada lagi kekuatan di tubuhnya. Fan Tong menebak, tidak masalah, binatang naga itu sudah mati. Bagaimana dengan telur ini? Panggang dan makanlah. Konon telur binatang naga itu sangat menakjubkan, yang sangat bagus untuk kultivasi seseorang. Fan Tong berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah telur binatang naga itu telah menghasilkan binatang naga kecil. Ketika dia mendengar kata-kata Fan Tong, Murong Yu dengan jelas melihat telur binatang naga itu bergetar, seolah-olah dia takut. Telur ini sangat besar sehingga kamu tidak bisa menghabiskannya. Dan itu terlalu boros. Jika binatang naga kecil itu menetas, setelah binatang naga kecil itu mencapai usia dewasa, itu akan menjadi kekuatan tempur super. Mungkin bisa berevolusi menjadi naga sungguhan. Setelah mengatakan ini, hati Murong Yu tiba-tiba tergerak. Ketika dia berada di dunia peri, dia mendapat warisan naga hitam. Meskipun naga hitam itu relatif celaka, dia adalah naga sungguhan. Jika naga hitam diwariskan ke binatang naga kecil, mungkin binatang naga kecil itu benar-benar dapat mengembangkan naga sungguhan. Memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa tidak menantikannya. Kalau begitu, kamu bisa menerima telur binatang naga ini. Fan Tong berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya membicarakannya dengan santai, hal-hal seperti apa yang belum dia makan. Saat ini, dia sudah menatap mayat binatang naga yang besar itu. Tubuh binatang naga ini penuh dengan harta karun. Murong Yu memikirkannya, dan langsung berpikir bahwa telur binatang naga itu akan disimpan di ruang penyimpanan. Kemudian aku melihat mayat binatang naga yang panjangnya puluhan ribu mil, khawatir. Bisakah cincin ruangmu muat? Setelah Murong Yu menatap mereka sebentar, lalu dia bertanya pada Fan Tong. Fan Tong menggelengkan kepalanya, tidak, bagaimana dengan milikmu? Murong Yu langsung terdiam, cincin penyimpananku adalah cincin penyimpanan paling sampah di alam dewa. Ruang itu bahkan tidak bisa memuat bukit kecil. Pada saat ini, Murong Yu merindukan Hetu Luoshu lagi. Jika ada Hetu Luoshu, jangan katakan bahwa mayat binatang naga itu hanya panjangnya puluhan ribu mil, bahkan jika tumbuh miliaran kali, itu bisa menampungnya. Bisakah kamu hanya menonton? Murong Yu menghela nafas, dia tidak ingin melepaskan mayat binatang naga itu.
Segera, dia melotot ke Fantong, bukankah kamu memiliki latar belakang yang dalam? Orang tuamu sangat kuat, bukankah kamu bahkan memiliki cincin penyimpanan sebesar itu untukmu? Fantong segera menunjukkan kepahitan yang sama, hidupku sangat sulit, dan ayahku sangat kejam padaku. Selain itu, cincin penyimpanan dan sejenisnya pada dasarnya sangat sulit untuk disempurnakan. Semakin besar ruang, semakin sulit untuk disempurnakan. Selain itu, orang yang membutuhkan dewa ruang dapat memurnikan ruang yang lebih besar. Tentu saja, selama ada bahan, banyak orang dapat memurnikan barang-barang berskala besar itu. Tetapi ruangnya kecil dan menyedihkan. Petik 2. Bukankah alam dewa ini memiliki artefak tipe ruang? Tiandaomen jelas memiliki gambar gunung dan sungai dengan ruang yang sangat besar, dan itu bukan hanya satu atau dua. Gunung dan sungai Tiandaomen. Itu perlu menghabiskan kristal dewa. Semakin besar ruang, semakin mengerikan konsumsi kristal dewa. Ruang yang sebenarnya, aku khawatir bahkan binatang naga ini tidak dapat memuatnya. Apakah tidak ada artefak semacam itu dengan ruang yang sangat besar? Tentu saja ada, tetapi itu ada di tangan para dewa. Selain itu, setiap kali artefak semacam itu lahir, itu akan menyebabkan badai berdarah, dan darah akan mengalir ke sungai. Hati Murong Yu tenggelam, tampaknya harta ruang angkasa setingkat Hetu Luoshu jarang ada di manapun mereka pergi. Jika berita tentang Hetu Luoshu terungkap, saya khawatir itu akan menjadi yang paling di antara para dewa. Kekuatan-kekuatan top di Tiongkok akan mengambil tindakan. Rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Namun, hati Murong Yu tenggelam dengan keras. Pada saat itu, Tuan Muda Liga Dewa telah tinggal di dunia abadi, dan mungkin saja dia tahu tentang Hetu Luoshu. Selain itu, Xiangong mungkin juga mendapat berita. Begitu identitas Murong Yu terungkap, orang-orang ini mungkin menyerangnya, atau bahkan menjadi tempat musuh di seluruh dunia lagi. Bagaimana? Murong Yu menatap Fantong. Tidak masalah, ayo makan dulu sebelum kau makan, lalu ambil sebanyak yang kau bisa. Fantong menggertakkan giginya dan tersenyum. Murong Yu mengangguk, itu satu-satunya cara, dan mungkin dia juga bisa menggunakan kekuatan daging binatang naga untuk membuat dua dewa lainnya masuk ke alam dewa sejati. Bahkan jika binatang naga itu sudah mati, kekuatan yang ganas itu masih ada, dan aura mengerikan dari alam surga keluar dari jauh, mengejutkan dunia. Monster biasa tidak berani mendekat sama sekali. Lagi pula, tidak ada monster yang tahu bahwa binatang naga itu sudah mati. Tetapi monster yang lebih kuat dari binatang naga itu tidak mau repot-repot datang untuk merebut wilayah binatang naga itu. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, Murong Yu dan Fantong akan memanggang daging binatang naga di sini. Namun, bahkan jika binatang naga itu sudah mati, tidak mudah bagi mereka untuk memakan daging binatang naga itu. Pertama-tama, paksaan binatang naga itu benar-benar mengerikan, dan mereka tidak bisa bergerak bebas di sini. Hanya bisa mengandalkan perisai Fantong untuk melawan. Selain itu, kulit binatang naga itu sangat tebal. Dengan kekuatan Murong Yu dan Fantong, mustahil untuk menembus kulit binatang naga itu. Untungnya, binatang naga itu telah terluka parah sebelumnya, dan ada luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Selain itu, Murong Yu dan keduanya memiliki artefak yang unik. Jika binatang naga itu masih hidup, dia akan berdiri di sana untuk memotong dua orang Murong Yu dengan artefak yang luar biasa, takut bahwa itu tidak akan melukai binatang naga itu. Tapi sekarang, satu potongan adalah potongan yang besar. Fantong, mari kita cari tempat yang dalam di gua untuk mengisolasi aura yang mengerikan ini. Aku ingin menerobos di sini. Murong Yu mengerang dan berkata kepada Fantong. Dia punya firasat bahwa jika dewa kekacauan dapat menerobos ke alam dewa sejati, mungkin Hetu Luoshu akan kembali. Selain itu, catatan tubuh surgawi kekacauan telah menerobos, dan tidak perlu untuk terus memahami latihannya. Itu hanya membutuhkan kekuatannya untuk menerobos. Aku juga ingin berlatih. Fantong mengangguk, dan setelah melihat para pemain kuat ini, Fantong juga berada di bawah tekanan. Sebenarnya, yang terpenting adalah dia menggunakan satu kartu haul lebih sedikit. Dengan cara ini, kartu haul-nya akan segera habis. Apakah dia masih bisa bercampur di benua Dreamland saat itu? Oleh karena itu, dia juga harus menjadi lebih kuat. Gua tempat binatang naga itu berada sangat dalam.
Setelah memakan beberapa ratus kati daging binatang naga, Murong Yu dan keduanya menyelam ratusan ribu mil sebelum akhirnya berhenti. Di sini, paksaan binatang naga tidak begitu menakutkan, dan hampir tidak bisa ditahan oleh Murong Yu. Makan daging binatang naga, perbaiki kekuatan, dan berlatihlah. Daging binatang naga mengandung kekuatan yang luar biasa, tetapi apakah itu Murong Yu atau Fantong, kekuatan yang mereka butuhkan untuk menerobos terlalu besar. Tahun demi tahun berlalu, daging binatang naga harus menggali setelah memakannya. Selama proses ini, keilahian kekacauan dan keilahian luar angkasa milik Murong Yu juga memadatkan kekuatan dengan sangat cepat. Tentu saja, keilahian petir tidak ketinggalan. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit tidak berdaya adalah bahwa kekuatan kondensasi tercepat masihlah dewa luar angkasa. Kekuatan ruang terlalu banyak, di mana-mana. Setelah diserap dan dikondensasi oleh dewa luar angkasa dengan cepat mencapai puncak tahap akhir dewa sejati. Kemudian muncullah dewa kekacauan. Pohon kehidupan tidak lambat menyerap kekuatan kekacauan. Dibandingkan dengan orang kebanyakan, tidak diketahui berapa kali lebih cepat. Namun, itu terlalu lambat dan terlalu lambat. Pada tahun ke-10, dewa luar angkasa milik Murong Yu adalah yang pertama menerobos, mencapai tahap awal dewa sejati. Namun, ketika ranah Murong Yu menerobos, kecepatan peningkatan kepribadian dewa luar angkasa juga melambat. Faktanya, kecepatan penyerapan dan pemurnian dewa luar angkasa tidak melambat, sebaliknya, telah meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, ranah dewa sejati ingin meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan. Justru karena inilah di alam dewa, semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk menerobos. Tentu saja, dengan umur panjang para dewa, adalah mungkin untuk meningkatkan kekuatan keilahian hingga batasnya. Namun, hambatan antara setiap alam dan keinginan untuk menjadi penghalang telah membatasi banyak dewa dan manusia. Banyak dewa dan manusia tidak akan dapat menerobos ketika hidup mereka habis. Bagaimanapun, para dewa tidak abadi, dan mereka juga memiliki batas hidup. Karena dewa guntur dan kilat milik Murong Yu telah menerobos, kali ini setelah dewa ruang angkasanya menerobos, dia tidak memicu dewa-dewanya. Oleh karena itu, Murong Yu dapat terus mempraktikkan keilahian kekacauan. Pada tahun ke-20, dengan goncangan tiba-tiba dari tubuh Murong Yu, keilahian kekacauan akhirnya berhasil menerobos dan mencapai tahap awal dewa sejati. Pada saat inilah hubungan sebelumnya antara Murong Yu dengan Hetu Luoshu Ruoluo tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Kemudian, suara Hetu terdengar di benaknya. Tuan kecil, Murong Yu bersemangat dalam sekejap, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat seberapa kuat dia dalam terobosan ini. Dengan sebuah pikiran, dia telah memasuki dunia Hetu Luoshu. Hetu Luoshu masih sama seperti sebelumnya, tak berujung dan tak berujung. Namun, Murong Yu terkejut saat mengetahui bahwa Hetu Luoshu tampaknya tidak berubah, tetapi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Auzu.com, topografinya persis sama seperti sebelumnya, tetapi lingkungannya telah berubah. Di sini, mengapa sama dengan alam dewa? Vitalitas antara langit dan bumi sebenarnya adalah vitalitas dewa. Murong Yu sedikit terkejut. Perlu dicatat bahwa di dunia peri, lingkungan di Hetu Luoshu tidak berubah, itu sama dengan dunia kultivasi, dan tidak seperti dunia peri, penuh aura peri. Sekarang, tempat itu seperti alam dewa kecil, dan energi dewa di dalamnya bahkan lebih kuat dari benua Yuan Huang. Meskipun tidak sebagus benua Dreamland, tempat itu tidak buruk lagi. Cocok untuk orang biasa untuk berlatih. Selain itu, Murong Yu merasa bahwa ruang Hetu Luoshu miliaran kali lebih kuat daripada saat dia berada di dunia peri. Dengan satu pukulan, tidak ada riak di kehampaan, dan bahkan lebih mustahil untuk dipatahkan oleh satu pukulan. Ini telah banyak berubah, apa yang terjadi? Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera menahan Hetu yang tidak tahu di mana dia berada. Ketika Hetu muncul di sebelahnya, Murong Yu hanya melirik Hetu, dan kemudian dia terkejut, Hetu, kekuatanmu sebenarnya lebih tinggi dariku. Alam apa yang telah kamu capai? Raja Surga, Hetu berkata dengan ringan, dan kemudian Murong Yu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Tidak masuk akal, aku bertarung sampai mati di alam dewa, dan kemudian aku dipromosikan ke alam dewa yang sebenarnya, dan jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu telah mencapai alam Raja Surgawi.
Murong Yu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia tidak cemburu atau apapun. Lebih baik Hetu menjadi lebih kuat, dan lebih baik mencapai alam kaisar surga. Itu hanya akan baik untuknya, bukan buruk. Tiba-tiba, hati Murong Yu tergerak dan dia menatap Hetu, bukankah kamu akan kembali ke kondisi puncakmu seperti ini? Kamu beritahu aku siapa musuh Dewa Perang. Aku seharusnya selalu memenuhi syarat untuk mengetahuinya sekarang. Pulih ke puncak, apakah masih jauh? Adapun musuh mantan tuan, dengan kekuatanmu saat ini, mengetahuinya tidak baik untukmu. Hetu berkata dengan ringan. Aku sudah berada di alam dewa sejati, bahkan jika musuh Dewa Perang adalah penguasa surgawi, aku seharusnya selalu memenuhi syarat untuk mengetahuinya sekarang. Ketika kamu cukup kuat, aku secara alami akan memberitahumu. Kamu memang tidak cocok untuk mengetahuinya sekarang. Hetu melanjutkan, hanya tidak memberitahu Murong Yu. Apakah ada keberadaan yang lebih kuat di atas Tianzun? Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan segera tidak lagi terlibat dengan masalah ini. Ditanya lagi, apa yang terjadi selama ini? Mengapa saya tidak dapat menghubungi Anda? Hetu Luoshu sedang naik level. Ketika Anda naik ke alam dewa, Hetu Luoshu mulai naik level. Itu sejalan dengan ketuanan. Anda juga telah melihat bahwa Hetu Luoshu saat ini hampir sama dengan alam dewa. Kekuatan konstan Anda kuat, ruang Hetu Luoshu juga lebih kuat, dan energi spiritualnya lebih kuat. Itu lebih cocok untuk kultivasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik level? Mengapa saya dapat dihubungi setelah ketuanan kekacauan saya menerobos? Tanya Murong Yu dengan bingung. Peningkatan Hetu Luoshu berhubungan langsung dengan keilahian kekacauanmu. Semakin kuat keilahian kekacauan, semakin kuat pula Hetu Luoshu. Jika keilahian kekacauanmu tidak dapat melangkah ke alam dewa sejati, kau tidak akan pernah dapat menghubungi sungai. Tu Luoshu. Petik 2. Jika aku tidak memadatkan keilahian kekacauan, bukankah mustahil untuk menghubungi Hetu Luoshu selamanya? Murong Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Itu saja, namun, kau adalah benda langit yang kacau. Benda langit yang kacau yang kau latih pasti akan dapat mengolah keilahian yang kacau. Namun, kau masih dapat memadatkan keilahian ruang angkasa dan keilahian guntur dan kilat. Ada 3 keilahian, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan heran. Seharusnya tidak ada yang datang sebelumnya, kata Murong Yu sambil tersenyum. Saat berbicara, Murong Yu dengan sengaja merasakan titik teleportasi, dan menemukan bahwa ia masih dapat merasakannya. Dengan kata lain, ia akhirnya dapat mengirimkannya melalui Hetu Luoshu sekarang, dan ia tidak perlu khawatir tentang ruang penyimpanan yang tidak cukup besar atau tidak cukup. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan perintah hukuman surga. Setelah mendapatkan kembali kontak dengan Hetu Luoshu, perintah hukuman surga dibuka untuk Murong Yu lagi. Dengan sebuah pikiran, ia datang ke dunia perintah hukuman surga. Tian Guanjia muncul di depan Murong Yu untuk pertama kalinya. Tuan muda, apakah Anda ingin bertanya alasan mengapa Anda tidak dapat menghubungi perintah hukuman surga selama bertahun-tahun? Sebenarnya, ini terkait dengan Hetu Luoshu. Mengikuti penjelasan Tian Guanjia, Murong Yu cukup terkejut, dan sekali lagi menyadari kekuatan Hetu Luoshu. Sebenarnya, perintah hukuman surga tidak seeskalasi Hetu Luoshu. Namun karena alasan perintah hukuman surga ada di Hetu Luoshu, perintah hukuman surga diblokir ketika Hetu Luoshu ditingkatkan. Apa perintah hukuman itu? Itu dibuat oleh surga sendiri, dan itu sangat kuat. Hetu Luoshu dapat memblokir bahkan keberadaan ini, yang benar-benar kuat. Namun, yang membuat Murong Yu kecewa, ordo hukuman surgawi tidak berubah, tidak ada perubahan sedikit pun. Dunia hukuman surgawi masih seperti dulu, dan orang-orang terkuat di dalamnya hanya berada di ranah Dewa Semu, hanya hal-hal seperti Xianmei. Namun, yang membuat Murong Yu senang adalah ordo hukuman surgawi masih bisa mendapatkan poin bintang dengan membunuh orang jahat, dan kemudian bisa menukarnya dengan pil dewa, obat ajaib, dan bahkan meningkatkan basis kultivasi dan sebagainya. Namun, poin bintang yang dibutuhkan akan lebih mengerikan dan keterlaluan. Perintah hukuman alam sama seperti sebelumnya, pada dasarnya tidak berubah. Ini juga mengakhiri metode curang Murong Yu yang ingin mendapatkan sejumlah besar urat dewa dari dunia hukuman surgawi. Di masa depan, jika Murong Yu ingin mendapatkan sumber daya,
dia hanya bisa mengandalkannya untuk berjuang. Meskipun ini membuatnya sedikit tidak nyaman, ini normal. Jika tidak, jika Anda terus mendapatkan berbagai sumber daya dari dunia hukuman seperti sebelumnya, ini secara tidak sengaja akan membuat Murong Yu kehilangan semangat untuk bertarung. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu sedikit menyesal, dia dengan cepat disingkirkan. Sekarang kembalinya Hetu Luoshu sudah menjadi hal yang hebat. Setidaknya, ada ruang besar yang masih bisa diteleportasi. Yang terpenting adalah jika Anda melihat sesuatu yang baik di masa depan, Anda tidak akan lagi takut cincin penyimpanan itu terlalu kecil. Boom! Pada saat ini, napas yang kuat digunakan untuk menyapu dunia. Murong Yu sedikit mengernyit, Shen Nian dengan cepat menarik diri dari perintah hukuman surgawi dan kembali ke sarang binatang naga. Hahaha, pria tampan ini akhirnya berhasil menembus alam para dewa. Baru ketika Murong Yu membuka matanya, dia melihat tubuh Fan Tong dipenuhi aura yang ganas, kuat, dan tidak stabil ini. Pada saat ini, dia memegang kedua tangannya di pinggul, menatap ke langit dan tertawa liar ke langit. Orang ini terlalu sombong. Murong Yu nyaris tidak menutupi matanya dengan kedua tangannya, pura-pura tidak mengenal orang ini. Sungguh memalukan. Untungnya, tidak ada orang lain di sini, kalau tidak, Murong Yu pasti akan mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang ini. Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Kakak, mari kita berlatih. Setelah waktu yang lama, Fan Tong akhirnya berhenti tertawa liar, tetapi menatap Murong Yu dengan penuh semangat juang. Murong Yu mengangguk, dengan senyum di wajahnya. Segera, tangannya yang besar melesat ke dalam kehampaan, dan tombak yang mencapai tingkat artefak yang sangat indah muncul di tangannya. Ayo, aku akan mencoba kekuatanmu. Fan Tong terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak lupa bahwa belum lama ini, ketika dia berada di kota bintang mendalam, Murong Yu dapat mengilhami kekuatan alat ilahi ini dan membunuh semuanya. Itulah cuacanya, satu pukulan, bahkan 1000 dewa akan terbunuh. Bahkan jika Murong Yu belum sepenuhnya merangsang kekuatan artefak yang sangat indah itu sudah cukup untuk membunuh jajaran yang baru saja mencapai alam para dewa. Saya baru ingat bahwa saya baru saja menembus alam, dan kekuatan saya belum stabil. Biarkan saya mengkonsolidasikan kultivasi saya terlebih dahulu. Fan Tong tersenyum, sosoknya bergetar, dan dengan cepat menghilang di depan Murong Yu. Murong Yu tersenyum dan memasukkan tubuhnya ke dalam dantiannya. Kemudian dia mengorbankan buku Hetu Luo, yang tergantung di bawah kepalanya, dan jatuh dan mengelilinginya dengan kekuatan. Memutus napas. Napas binatang naga di alam surga tidak berpengaruh pada Murong Yu. Harus kukatakan bahwa Hetu Luoshu sangat kuat. Sebenarnya, untuk Fan Tong, Murong Yu benar-benar tidak ingin melawannya. Meskipun efektivitas tempur Fan Tong juga sangat kuat, sekarang tiga dewa Murong Yu telah mencapai alam dewa sejati. Jika ketiga dewa itu meletus, Fan Tong dapat dengan mudah dikalahkan. Inilah sebabnya dia tidak mau melawan Fan Tong. Bukannya aku takut mengenai Fan Tong, tetapi itu sama sekali tidak perlu. Hetu, bisakah binatang naga ini menerima Hetu Luoshu, kan? Murong Yu berkomunikasi dengan Hetu dalam benaknya. Ya, tetapi Tuan Muda, Anda harus memasuki Hetu Luoshu terlebih dahulu. Jika tidak, pada saat pengumpulan, paksaan binatang naga itu dapat langsung membunuh Anda. Jawab Hetu. Wajah Murong Yu berubah menjadi hitam. Apakah Hetu membencinya? Namun, itu tidak masalah, cepat atau lambat dia akan melampaui binatang naga ini. Segera, dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Saat dia memasuki Hetu Luoshu terangkat tertiup angin, dan langsung menutupi langit. Kemudian, di bawah kendali Hetu, kekuatan hisap yang sangat besar bekerja pada mayat binatang naga itu. Dengan desir, sosok besar binatang naga itu menghilang di tempatnya. Telah dikumpulkan ke dalam dunia Hetu Luoshu. Dengan begitu banyak daging binatang naga, setelah Ziking dan yang lainnya naik, mereka dapat memurnikan daging binatang naga ini, dengan cepat memadatkan keilahian, memadatkan tubuh dewa, dan dengan cepat meningkatkan basis kultivasi. Murong Yu mendatangi binatang naga itu dengan wajah tersenyum. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu adalah tuannya. Belum lagi paksaan dari alam binatang naga dan Raja Surgawi, bahkan paksaan binatang naga dari alam Kaisar Surgawi tidak berpengaruh pada Murong Yu. Karena, selama mereka memasuki Hetu Luoshu, mereka akan ditekan oleh Hetu Luoshu.
Ini benar bahkan ketika itu tidak mati, belum lagi itu hanya benda mati. Sangat disayangkan bahwa meskipun daging binatang naga mengandung kekuatan besar, itu tidak banyak berpengaruh padaku. Itu tidak berpengaruh. Murong Yu memiliki 3 dewa, dan kekuatan yang dibutuhkan oleh setiap dewa bukanlah kekuatan biasa. Dan kekuatan yang dibutuhkan terlalu besar. Jika seluruh binatang naga disempurnakan, mungkin saja untuk menaikkannya ke tingkat tertentu. Tetapi ini terlalu boros, akan lebih baik untuk menyempurnakannya bagi mereka yang akan naik ke Sekte Sein di masa depan. Auzu.com. Sekarang Murong Yu ingin segera meningkatkan kekuatannya, dia hanya dapat menemukan sejumlah besar kekuatan, mirip seperti kolam guntur di rumah besar Kaisar Iblis Tangan Darah. Selain kekuatan-kekuatan ini, adalah untuk menemukan lebih banyak urat dewa kekacauan, dan bahan surgawi lainnya serta harta bumi dengan kekuatan yang sangat besar. Hanya saja ini terlalu sedikit, dan yang dapat ditemukan sudah terdaftar terlebih dahulu. Dengan daging naga dan binatang, bahkan jika kamu tidak naik ke alam dewa, kamu dapat memadatkan tubuh dewa dan para dewa di alam peri. Setelah menjadi dewa, kekuatanmu akan memiliki umur yang lebih panjang. Petik 2. Baiklah, cari waktu untuk kembali ke alam abadi. Bagaimanapun, tidak mudah untuk meletakkan sepotong langit dan bumi di alam dewa. Murong Yu sedikit mengernyit. Dia ingin memenangkan Sekte Dao Surgawi. Itu hanya mimpi yang bodoh. Sebenarnya, Murong Yu punya cara lain, dan itu adalah membawa orang-orang dari Sekte Suci ke Hetu Luoshu. Bagaimanapun, energi spiritual di Hetu Luoshu juga sangat kuat, cocok untuk orang biasa untuk berlatih. Namun, Hetu Luoshu mengikuti Murong Yu. Dan Murong Yu ditakdirkan untuk mengambil risiko terus-menerus, dan ada terlalu banyak musuh. Jika Hetu Luoshu direbut oleh musuh, atau hilang di tangan jadi tertentu, Murong Yu tidak akan baik bagi mereka, tetapi akan melukai mereka. Raungan, raungan, raungan. Pada saat ini, ledakan raungan terus datang, dan aura yang kuat mendekat dengan cepat. Agaknya ini adalah monster di sekitar. Setelah menemukan bahwa aura monster naga menghilang, saya berpikir untuk melihat situasinya dan bahkan merebut wilayah itu. Hetu, ungkapkan napas alam surgawi Anda, dan mulai monster-monster ini pergi. Hetu dengan cepat menghubungi Hetu. Segera, Hetu meledak dengan napas yang kuat, naik ke langit, menyapu dunia. Meskipun tidak seganas dan seganas napas monster naga, tapi itu tidak lemah. Segera, monster-monster itu berhenti, dan setelah beberapa raungan dari orang-orang di dekatnya, mereka pergi dengan enggan. Mereka pasti berpikir bahwa tempat ini telah diambil alih oleh monster lain. Terlebih lagi, nafas monster beast ini tidak lemah, dan monster beast lainnya berpikir bahwa tidak perlu bertarung untuk hidup dan mati, jadi mereka tidak akan datang untuk sementara waktu. Pada hari-hari berikutnya, Murong Yu tidak melanjutkan memurnikan daging monster naga, tetapi malah mempelajari telur raksasa monster naga di sana. Monster naga sebenarnya adalah klan naga kuno, tetapi darah naga terlalu rendah untuk dikenali oleh naga. Dalam proses memurnikan daging monster naga, Murong Yu juga merasakannya, darah monster naga itu jauh dari setetes darah naga itu. Aku tidak tahu apakah setetes esensi darah naga itu akan diambil oleh monster naga kecil itu, apakah itu akan meningkatkan garis keturunannya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Jika seseorang tahu bahwa dia ingin memberikan setetes darah naga yang sangat berharga kepada seekor binatang naga yang belum lahir, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan melawan Murong Yu dengan putus asa. Jika darah naga dapat meningkatkan garis keturunan binatang naga dan menjadikannya klan naga sejati, dan kemudian mendapatkan warisan naga hitam, maka begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di antara para dewa. Akun ini sepadan. Setelah Murong Yu berpikir sejenak, dia membuat keputusan akhir. Jika bukan karena binatang naga itu belum lahir, dia takut dia akan segera menundukkan darah naga kepada binatang naga itu. Bagaimana dengan mayat binatang naga itu? Beberapa hari kemudian, Fan Tong terbangun dari retret, dan basis kultivasinya telah terkonsolidasi. Napasnya juga telah stabil. Tidak perlu lewat, dia baru saja keluar dan menemukan bahwa binatang naga itu telah menghilang, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Jika dia tidak melihat Murong Yu berdiri di depannya dengan selamat,
dia akan berpikir bahwa monster yang kuat atau perkasa akan merenggut tubuh binatang naga dan Murong Yu. Bajingan mana yang mengambil daging binatang naga itu? Sebelum Murong Yu bisa berbicara, Fan Tong meraung dengan kejam. Berani merebut barang-barangku, lihat apakah aku tidak membunuh bajingan ini. Kakak, siapa itu? Fan Tong mengumpat, tetapi dia tidak menyadari bahaya dari mata Murong Yu. Hei, kalian benar-benar di sini. Murong Yu masih belum sempat berbicara, dia mendengar tawa kecil datang dari kejauhan. Mengikuti reputasinya, Murong Yu dan keduanya melihat sekelompok lebih dari selusin orang tidak jauh dari sana dengan cepat terbang ke sisi ini. Seorang gadis yang terlihat seperti Double Ten, mengenakan pakaian terbuka dan bertelanjang dada, tetapi sosoknya sangat seksi. Ditambah dengan pakaian ini, orang-orang muda di sekitarnya semakin memperhatikan masa lalu. Selain gadis muda ini dan orang-orang muda itu, akhirnya ada beberapa pria paruh baya dan pria muda, satu persatu, penuh darah dan napas. Kekuatannya tidak lemah. Segera, sekelompok orang mendarat di gua dan muncul di depan Murong Yu. Siapa kamu? Fan Tong sedikit mengernyit, melirik gadis itu, dan berkata dengan lemah. Berani, jangan berlutut ketika melihat Nona Xuan Yue, tolong. Seorang pria muda melangkah maju dan berteriak dingin pada Murong Yu. Apakah kau wanita jalang itu, yang diinjak-injak oleh ribuan orang? Ketika pemuda itu berteriak dengan dingin, Fan Tong sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah mendengar kata-kata Fan Tong, Murong Yu, Xuan Yue dan yang lainnya semuanya menjadi gelap. Fan Tong terlalu langsung, berani, mati. Benar saja, sebelum suara Fan Tong jatuh, wajah Xuan Yue meledak dengan niat membunuh yang ganas. Dan orang-orang muda di sekitarnya, yang seharusnya menjadi wajah Xuan Yue, menjadi marah, menatap Fan Tong dengan aura pembunuh, dan bahkan ada beberapa orang yang melangkah maju dan mendekati Fan Tong. Berani menghina Nona Xuan Yue, dasar brengsek. Seorang pemuda menatap Fan Tong dengan wajah pembunuh, suaranya dingin dan membunuh. Pikiran manusia terkadang sangat aneh. Itu seperti Xuan Yu, dengan wajah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kota Xuanxing terkenal dengan rasa malunya. Wanita, semua orang tahu. Namun, Xuan Yue tidak ingin orang lain mengatakan itu padanya. Setiap kali dia menemukan seseorang berbicara tentangnya sebagai orang yang sombong, wanita, cabul, murahan dan sejenisnya, dia akan menggunakan kekuatan tangannya untuk membunuh semua orang ini. Bajingan dan bajingan berdiri di gapura, bahkan jauh lebih buruk dari ini. Jangan bunuh dia, jatuhkan saja dia, aku ingin mencicipinya. Pada saat ini, Xuan Yue akhirnya berbicara. Suaranya penuh pesona, tetapi apa yang dia katakan membuat Murong Yu Fan Tong merasa sangat mual. Sialan, kamu jalang, jalang, jalang. Wanita, jalang, pria. Mengapa kamu ingin bermain dengan tuan muda ini? Kamu benar-benar membutakan anjingmu. Fan Tong segera mengumpat, wajahnya memerah karena marah. Apa identitasnya? Selama dia mengucapkan sepatah kata dan mengungkapkan pikirannya sedikit, saya khawatir kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya akan maju, dan wanita berbakat serta orang lain yang bersedia bertahan. Seperti jalang seperti ini, yang dihancurkan oleh ribuan orang, merasa tidak enak ketika dia mendekat. Tentu saja, Murong Yu dan Fan Tong, terutama Murong Yu, tidak membenci pelacur dan wanita. Ada orang yang dipaksa hidup, ada pula yang harus menanggung penghinaan karena berbagai alasan. Orang-orang seperti itu, meskipun mereka pelacur dan wanita, Murong Yu tidak akan memandang rendah mereka, apalagi meremehkan profesi mereka. Namun, ada orang yang manja dan rendah hati, wanita tanpa wajah seperti Xuan Yue benar-benar pantas dihina dan direndahkan. Ayah Xuan Yue adalah penguasa kota-kota bintang mendalam. Dia kuat, dan dia dianggap sebagai kekuatan besar bahkan di benua Menghuang. Apakah Anda menginginkan sesuatu seperti Xuan Yue? Bagaimana Anda bisa membuat orang lain menghormatinya jika dia begitu manja dan rendah hati? Sialan, orang-orang di sekitar Xuan Yue sangat marah, dan seorang pemuda tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar dengan penuh pembunuhan untuk pertama kalinya, dan pergi untuk membunuh Fan Tong. Pada masa-masa awal, para dewa berani bersikap lancang. Itu hanya mencari kematian. Pemuda yang menembak itu sangat kuat, mencapai tahap para dewa. Dua alam kecil lebih tinggi dari Fan Tong.
Setiap sampahmu adalah hal yang baik. Berada di dunia ini adalah pemborosan sumber daya. Hari ini aku akan membersihkanmu sepenuhnya. Wajah Fan Tong muram, dan niatnya terciprat. Sosok itu bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pemuda yang datang. Pemuda itu mencibir, dan mengepalkan tinjunya. Dalam benaknya, Fan Tong hanyalah dewa awal, dengan celah dua alam kecil darinya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Namun, segera, wajah pemuda itu berubah drastis. Karena ada napas kematian yang kuat di dalam hatinya seketika. Pada saat yang sama, sebuah hantu muncul dari udara tipis, dan aura yang melampaui para dewa meledak dengan ganas, sangat menakutkan. Ledakan, pemuda itu bahkan belum bereaksi, hantu itu telah memukulnya dengan ganas. Setelah suara keras, pemuda itu segera dipukuli menjadi awan darah. Bahkan jiwanya pun hancur menjadi debu. Orang mati tidak akan bisa mati lagi. Lebih baik memiliki keilahian di tahap akhir para dewa daripada tidak memilikinya. Fan Tong mengulurkan tangannya yang besar, meraih keilahian yang ditinggalkan oleh pemuda itu, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, Xuan Yue dan yang lainnya akhirnya melihat dengan jelas seperti apa hantu itu sebelumnya. Cambuk panjang, setidaknya itu adalah artefak dengan tingkat artefak kualitas tertinggi, dan mungkin artefak dengan tingkat produk pamungkas. Salah satu lelaki tua yang mengikuti Xuan Yue tiba-tiba berseru, ekspresinya gelisah dan wajahnya penuh keserakahan. Artefak yang sangat indah. Semua orang tidak bisa menahan napas. Ada keserakahan di mata Fan Tong. Artefak yang luar biasa, bahkan jika itu adalah kota bintang mendalam, penguasa bintang mendalam tidak memiliki artefak tingkat ini, tetapi dewa biasa memilikinya. Selain itu, bukan hanya Fan Tongyu, tetapi orang di sebelahnya juga memiliki artefak. Benar-benar artefak yang luar biasa. Bahkan Xuan Yue tidak tenang, dan mata kedua Fan Tong penuh dengan keserakahan dan kecabulan. Mata orang lain baik-baik saja, hanya serakah. Namun, tatapan Xuan Yue seperti seorang gangster yang menatap seorang gadis murni, yang membuat Fan Tong merasa muak. Aozu.com, setidaknya itu adalah artefak terbaik. Nona, jika kita bisa mendapatkan artefak terbaik ini di kota Xuanxing, kekuatan kita akan meroket. Selain itu, anak ini juga harus memiliki artefak terbaik. Orang tua yang berseru sebelumnya berkata dengan cepat. Jika kita menjatuhkannya, maka kita akan memiliki dua artefak luar biasa lagi di kota bintang mendalam. Mata Xuan Yue berkedip, lalu menunjuk ke arah Murong Yu dan berkata, bunuh dia dan ambil yang lain. Jangan bunuh, naik. Hati lemah Murong Yu langsung terluka. Apakah dia dibenci oleh Xuan Yue? Bukankah dia jelek? Dan mulai sekarang, Murong Yu juga sangat yakin bahwa dewa di dunia ini tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Tunggu, aku sangat penasaran, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Murong Yu tiba-tiba bertanya ketika melihat orang tua itu ingin melakukan sesuatu. Tentu saja itu karena binatang naga itu. Namun, binatang naga itu tidak melihatnya, tetapi melihatmu. Kamu memberiku kejutan. Xuan Yue tertawa, tidak tahu apakah dia mengira Murong Yu sudah mati. Dan baru saja mengatakannya. Itu benar-benar sia-sia. Butuh waktu puluhan tahun untuk menemukan tempat ini. Itu semua hanya sampah. Daging binatang naga itu telah dimakan di perut kita sejak lama. Fan Tong berkata dengan jijik. Segera, dia tercengang, seolah-olah dia tidak tahu di mana tubuh binatang naga itu berada. Artefak yang luar biasa bernilai miliaran naga dan binatang buas. Kapan kamu akan menunggu? Xuan Yue menjerit dingin. Tiba-tiba, di antara beberapa orang di belakangnya, seorang lelaki tua dan seorang lelaki setengah baya melangkah keluar. Kekuatan mereka sangat kuat, meskipun tidak sebagus alam surga, mereka juga merupakan kekuatan super di alam surga. Kalian mencari kematian. Fan Tong sangat marah dan ingin menggunakan kartu haul-nya untuk membunuh orang-orang ini. Namun, pada saat ini, Murong Yu berjalan ke arahnya, mengedipkan mata padanya, dan berkata, aku tidak perlu memahami kartu haul-mu, aku akan berurusan dengan orang-orang ini. Fan Tong melotot ke arah Murong Yu, bisakah kau berurusan dengan mereka? Murong Yu hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke Xuan Yue dan perlahan berkata, sebelum kau melakukannya, aku sarankan kau berpikir dua kali. Jika kau melakukannya,
maka aku dapat menjamin bahwa itu bukan hanya kau, tetapi juga Xuan Yue, Xing, dan bahkan seluruh kota bintang mendalam akan menjadi musuh kita. Aku tidak keberatan membunuh kalian semua sekaligus. Hahaha, menertawakanku. Kau pikir kau ini apa? Itu hanya dewa sejati. Bahkan jika ada artefak yang luar biasa, itu tetap saja sia-sia. Benarkah? Kalau begitu, kau keluar dan mari kita hadapi. Aku akan membantumu. Murong Yu tersenyum tipis pada pemuda yang berbicara itu. Senyum pemuda itu mandek. Murong Yu memiliki artefak terbaik. Jika dia benar-benar berani melakukannya, dia pasti akan dibunuh oleh Murong Yu dalam hitungan detik. Jadi, dia membujuk. Sampah, kata Xuan Yue dengan nada meremehkan. Melihat kedua orang itu masih mendorong masuk, Xuan Yue bahkan tidak bermaksud untuk berhenti. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Fan Tong dan berkata, korbankan perisaimu. Fan Tong curiga, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Murong Yu. Namun, itu juga mengorbankan perisainya. Bagaimanapun, dia tidak memperhatikan Xuan Yue dan kelompoknya. Murong Yu tersenyum tipis, dan berkata, nikmati waktu terakhirmu. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan tubuhnya dan menyelinap ke perisai Fan Tong. Pada saat ini, Xuan Yue merasakan kecemasan di dalam hatinya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, seekor raksasa jatuh dari langit sambil membawa paksaan yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk pertama kalinya, orang-orang muda di sekitar Xuan Yue, para biksu yang belum mencapai alam Raja Surgawi, semuanya hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Termasuk dua pembangkit tenaga listrik di alam penguasa surgawi yang memaksa mereka menuju Murong Yu, segera dikejutkan menjadi awan darah oleh tekanan yang mengerikan itu. Hanya dua orang kuat yang mencapai alam Raja Surgawi yang tidak terbunuh. Namun, dia juga memuntahkan darah dengan paksaan yang mengerikan, jelas terluka. Namun, Xuan Yue sebenarnya memiliki kartu truf di tubuhnya. Pada saat paksaan yang mengerikan itu muncul, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan sebuah perisai muncul di tubuhnya, yang dengan kuat melindunginya dari paksaan teroris eksternal. Ledakan. Pada saat ini, raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah. Tubuh besar itu menghancurkan tanah dari lubang yang sangat dalam, dan bumi di sekitar gempa bumi itu retak dengan retakan yang mengerikan, seperti gempa bumi besar. Binatang naga, kecuali Murong Yu, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, kemahiran Fan Tong mengejutkan. Tetapi Xuan Yue dan yang lainnya panik. Nona, ayo pergi. Dua ahli di alam Raja Surgawi di kota Xuanxing bergegas, meraih Xuan Yu, dan naik ke langit, terbang menuju kenyamanan yang jauh. Kalian berdua, aku Xuan Yu ingat. Suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Suara kepahitan datang, tetapi orang itu telah menghilang. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan berkata, binatang naga selalu hanya mayat, kalau tidak, mereka semua bisa tertinggal. Kau menyingkirkan mayat binatang naga itu. Ketika tubuh binatang naga itu jatuh dari langit, Fan Tong terkejut. Kemudian, Fan Tong tidak bereaksi sampai Xuan Yue melepaskannya dan pergi, dan menatap Murong Yu dengan heran. Dia benar-benar terkejut. Harus dipahami bahwa tubuh binatang naga itu begitu besar sehingga bahkan cincin penyimpanannya tidak dapat diturunkan. Selain itu, Murong Yu tidak dapat menahan mayat binatang naga itu sebelumnya. Tetapi bagaimana tiba-tiba Murong Yu dapat menahan mayat binatang naga ini? Mungkinkah setelah terobosannya, bakat bawaan seperti apa yang telah terbangun? Jenis yang membawa ruang yang sangat besar bersamamu. Namun, bukankah kekuatan supernatural yang berbakat itu unik bagi binatang buas atau monster? Bagaimana mungkin manusia memilikinya? Fan Tong menatap Murong Yu dengan tidak mengerti, hanya untuk menemukan cahaya berbahaya berkedip di mata Murong Yu. Fan Tong, apa yang kamu katakan sebelumnya? Fan Tong Yi tercengang, aku tidak mengatakan apa-apa. Oh, ngomong-ngomong, siapa aku? Kau menyingkirkan mayat binatang naga itu. Kau tidak perlu menjawab, karena aku yakin kau telah mengambil mayat binatang naga itu. Mendengar ini, cahaya berbahaya di mata Murong Yu tidak berkurang, tetapi sebaliknya malah menjadi cerah. Maksudku apa yang kau katakan sebelum Xuan Yue dan yang lainnya muncul? Fan Tong tercengang saat itu, dan berpura-pura bodoh, apakah aku mengatakan sesuatu? Tidak, aku tidak ingat apa yang kukatakan.
Apakah kau ingat apa yang kukatakan? Murong Yu terdiam, penggemar ini berpura-pura bodoh, itu benar-benar realistis. Tentu saja, dia tidak ingin benar-benar membandingkan dengan statistik Fan. Jadi, dengan lambaian tangannya, Hetu Luoshu dikorbankan olehnya, dan kemudian mayat binatang naga itu dikumpulkan. Mayat binatang naga saat ini tidak hanya dapat digunakan untuk makanan, tetapi juga menjadi pengawal bagi Su Hao. Begitu bertemu orang kuat di bawah alam Raja Surgawi, selama mayat binatang naga dilepaskan, lawan dapat dibunuh tanpa bantuan Murong Yu. Bahkan lebih dapat diandalkan dan kuat daripada artefak. Artefak tingkat berapa ini? Bahkan mayat binatang naga dapat dimuat. Saudaraku, jangan pernah memamerkannya di depan orang lain di masa mendatang. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Melihat Hetu Luoshu, Fan Tongyan Li tidak serakah, tetapi memperingatkan Murong Yu. Faktanya, di alam dewa, ruang penyimpanan sangat besar. Tetapi artefak itu dikendalikan oleh mereka yang kuat. Setidaknya memiliki kemampuan untuk meledak. Seperti kekuatan dewa sejati Murong Yu sejauh ini, begitu Hetu Luoshu terungkap, tidak akan dapat menyimpannya. Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di dalam hatinya. Hetu Luoshu telah terungkap. Setidaknya Xiang Mong dan Shen Meng mengetahuinya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang terungkap. Tetapi jika mereka menemukan Murong Yu, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap Murong Yu. Terlebih lagi, jika Fan Tong mengetahui situasi di Hetu Luoshu, aku takut aku tidak bisa tidak tergerak. Orang-orang di seluruh alam dewa mungkin akan menyerang Murong Yu. Tentu saja aku tahu, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Murong Yu. Mengapa kamu tidak pergi ke kota Suansing? Sial, aku kesal ketika memikirkan wanita jalang itu. Aku ingin menjatuhkanku dan menodai tubuhku yang dingin. Aku ingin menembaknya sampai mati. Fan Tong berkata dengan marah. Rupanya Suanyu membencinya. Hanya saja wajah Murong Yu menjadi hitam ketika orang ini berkata. Bing King Yuji, ternoda. Murong Yu menatap Fan Tong dengan curiga, aku hanya melihat tubuh bunga dan pohon willow yang membusuk. Wajah Fan Tong menjadi hitam, aku masih perawan. Murong Yu mengangguk dan berkata, tidak heran, Suan Yue sebenarnya cukup panjang, dan dapat menghancurkan tubuh perawanmu. Wajah Fan Tong menjadi lebih gelap. Aku berencana untuk kembali ke Sekte Dao Surgawi, kemana kau akan pergi? Murong Yu sebenarnya ingin berjudi di batu itu, karena dia bisa melihat benda-benda di batu suci itu, dia pasti akan menghasilkan banyak uang saat berjudi di batu itu. Namun, mereka tidak bisa pergi ke kota Suansing sekarang. Kalau tidak, itu adalah investasi diri. Jika Fan Tong benar-benar cemas, orang ini akan memintanya untuk menunjukkan hantu Laosu dan menamparnya, takut seluruh kota bintang mendalam akan rata dengan tanah. Selain itu, sudah lama sejak Su Hao meninggalkan Tiandaomen. Dia perlu kembali dan melihat. Meskipun Sekte Dao Surgawi tidak berpengaruh pada peningkatan level kultivasinya. Tetapi ada juga Yang Yun di Tiandaomen. Wanita ini mengikutinya di benua Yuan Huang, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Dan Ling Ling, kelompok kekuatan yang disegel di tubuhnya, sangat berbahaya. Murong Yu setuju untuk menyingkirkannya, jadi dia tentu saja ingin kembali dan melihatnya. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia merasa bahwa kelompok kekuatan yang tersegel di tubuh Ling Ling seharusnya menjadi kesempatannya. Jika dia dapat memurnikan kelompok kekuatan itu, kekuatannya pasti akan meroket. Ngomong-ngomong, aku tidak punya tempat untuk pergi, jadi mari kita pergi dan melihat Tiandaomen. Alhasil, keduanya terbang lagi dan teleportasi arai, dan setelah beberapa tahun, mereka akhirnya kembali ke Heavenly Daomen. Tentu saja, di sepanjang jalan, Murong Yu tidak lupa meninggalkan slip giok transmisi. Sejak saat itu, dia benar, selama pikirannya, Hetu Luoshu dapat memindahkannya dalam sekejap. Di dalam gerbang surga, Yang Yun berjalan di jalan dengan tatapan kesepian, lesu dan muram. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah bergabung dengan Sekte Tiandao, bahkan jika itu hanya murid luar, namun dengan kerja keras dan bakatnya, serta sumber daya dari Sekte Tiandao, sudah waktunya baginya untuk terbang ke langit. Auzu.com hanya saja dia sudah putus asa selama beberapa dekade terakhir. Di sekte asli, kesejahteraan murid luar adalah 10 yuan sebulan kristal dewa kelas rendah, pil dewa yuan.
Namun, sejak Yang Yun bergabung dengan Tian Daomen, dia hanya bisa mendapatkan satu senjing kelas rendah setiap bulan. Bagaimana dengan pil Shenyuan? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada awalnya, Yang Yun sangat marah dan tidak tahu alasannya. Dia juga menolak, tetapi seberapa kuat dia bisa menjadi murid luar. Itu tidak bisa membalikkan angin dan ombak sama sekali. Tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa semua ini karena hubungan Murong Yu. Murong Yu menyinggung Tianmeng, tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan Tian Daomen tanpa jejak. Orang-orang Tianmeng tidak dapat menemukan Murong Yu, dan pada akhirnya mereka hanya bisa terus mengganggu Yang Yun. Sebenarnya, pada awalnya, orang-orang Tianmeng juga telah mengundang Yang Yun untuk bergabung dengan Tianmeng. Itu hanya ditolak oleh Yang Yun. Sejak saat itu, orang-orang Tianmeng terus mencari masalah dengannya. Bahkan orang-orang dari rumah Tianbo di Tiandaomen memiliki garis yang jelas dengannya. Kali ini membuat Yang Yun putus asa. Dia ingin meninggalkan Tiandaomen untuk sementara waktu. Namun, seringkali ketika dia tidak bisa bertahan, bayangan Murong Yu muncul di benaknya. Meskipun orang-orang Tianmeng mempermalukannya di mana-mana, dia selalu percaya pada perasaannya sendiri, dan dia akan selalu percaya bahwa Murong Yu akan terbang ke langit. Tes Gading, bukankah ini adik perempuan Yang Yun? Kudengar bulan ini kamu menerima sepotong kristal dewa kelas rendah lagi. Sekelompok orang menghalangi jalan Yang Yun, dan seorang pemuda menatap Yang Yun dengan mengejek. Yang Yun melirik orang-orang ini dengan samar, dan ekspresi kebencian melintas di matanya. Minggir. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Tidak apa-apa, tinggalkan sepotong uang senjing kelas rendah untuk membeli jalan. Pemuda itu terus menatap sosok tampan Yang Yun dengan mata jahat, dan berkata dengan senyum dingin. Jangan pikirkan itu. Rasa jijik di mata Yang Yun menjadi lebih intens, dan dia berbalik untuk melewati mereka. Namun, ketika orang-orang ini melesat pergi, mereka sekali lagi menghalangi jalan Yang Yun. Serahkan kristal dewa Anda. Kalau tidak, Anda tidak perlu melewatinya hari ini. Cek-cek, junior sister Yang Yun dalam kondisi baik. Seharusnya menyenangkan untuk bermain. Ayo lakukan, Anda tidak ingin menyerahkan kristal. Selama Anda mengikuti saya di masa depan, saya akan memberi Anda 2 kristal kelas bawah. Sambil berbicara, orang ini telah berjalan menuju Yang Yun. Di tengah jalan, dia mengulurkan tangan dan meraih dada Yang Yun yang menjulang tinggi. Terjepret, Yang Yun sangat marah, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Kekuatan yang sangat besar itu meledakkan orang ini. Dengan basis kultivasinya di tahap akhir manusia dewa, mudah untuk menamparkan pria yang baru berada di tahap awal manusia dewa. Wanita jalang, nak, beraninya kau memukulku. Sialan, jika aku tidak menidurimu dengan kejam hari ini, aku bersumpah tidak akan menjadi pria. Karena Yang Yun tidak melakukan gerakan yang kejam, dia hanya mengeluarkan pria itu. Hanya saja, tidak ada luka fatal padanya. Saudara-saudara, ambillah bajingan dan anak ini untukku. Aku membawanya ke sini hari ini. Lalu aku menjualnya ke rumah bordil. Pria itu bergegas dan menghantam Yang Yun dengan pukulan. Melihat orang ini bergerak, beberapa pria lain juga tertawa cabul dan menyerang Yang Yun. Kekuatan Yang Yun bagus, tetapi beberapa dari orang-orang ini tidak kalah dari alamnya, dan bahkan ada yang benar-benar kuat di alam dewa, yaitu pemuda yang berbicara di awal. Penindasan. Pria muda itu mencibir, menepuk telapak tangan, dan menekan Yang Yun. Dengan suara, bang, Yang Yun langsung terguncang. Tidak semua orang bisa melompati musuh seperti Murong Yu. Meskipun kekuatan Yang Yun bagus, jarak antara dia dan dewa sejati terlalu besar. Terluka oleh lawan dalam satu gerakan. Kalian bersenang-senanglah, ingat, bermain-mainlah, jangan bunuh dia. Pria muda itu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mendengar itu, orang-orang lain semua sangat gembira dan bergegas menuju Yang Yun. Pada saat ini, Yang Yun telah menekan kekuatan di tubuhnya dan ingin melarikan diri, tetapi dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan orang-orang ini menodai tubuhku. Yang Yun putus asa di dalam hatinya, dan ketika pikirannya bergerak, dia akan meledak. Namun, pada saat ini, sosok pria itu, Murong Yu, muncul di benaknya lagi. Tiba-tiba, Yang Yun menggelengkan kepalanya, ekspresi tidak percaya melintas di wajahnya.
Karena dia memang melihat sosok Murong Yu. Apakah ini ilusi? Yang Yun menggelengkan kepalanya, mencoba membangunkan dirinya sendiri. Namun, sosok Murong Yu semakin dekat dan segera datang kepadanya.